manungsa temenatna anggonmu ngaji bompong turung ten rawuhi malaikat jurupati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaram al mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama,
para habaib, khususipun panjenenganipun Pak Edi Subhan lan yai-yai sanesipun boten saged saya sebutkan satu persatu. Dan yang saya banggakan Ibu Bupati Brebes berserta Bapak dan Bapak-Bapak Musbida, Pak Dandim, Pak Kapolres atau yang mewakilinya, Bapak-Bapak Musbika, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek serta jajarannya, panitia penyelenggara dalam rangka santunan atau Tahun Baru Islam, Bapak Kepala Kelurahan seperangkatnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sudah sepantasnya apabila kita ini mau menguak pentingnya sejarah dalam dunia Islam, karena kita mau membuka sejarah dalam dunia Islam khususnya, kita akan mengetahui bagaimana perjalanan al-Islam dari semenjak baginda Nabi SAW khususnya sampai sekarang ini, terutama untuk kaula muda mudi, sehingga menjadi generasi Islam khususnya dan umumnya generasi Indonesia tidak menjadi muda-mudi yang kepaten obor. Sekarang yang menjadi perhatian bukan sekadar perhatian, keprihatinan. Melenturnya kecintaan kita kepada Allah, melenturnya kecintaan kita kepada baginda Nabi, melenturnya kita kecintaan kepada sahabatnya, keluarganya, ulamanya, para aulianya, semakin melentur yang tidak terlepas peranan dari oknum-oknum yang sengaja untuk melenturkan kecintaan itu, sehingga mengurangi merasa memiliki kepada republik ini. Ini kalau sudah begini sangat berbahaya untuk kelanjutan. Maka dengan adanya 1 Muharram tidak terlepas dari perkembangan sejarah dunia Islam khususnya, bagaimana pada waktu sebelum Rasulullah Shallallahu Taala Alaihi Wasallam dilahirkan, apa jurus yang diarani zaman Rasulullah disebut zaman jahiliyah itu orangnya bodoh? Tidak, malah justru lahirnya jahiliyah itu dari yang pinter. Kalau bodoh, yang bodoh sih saya maklum, ini keluarnya jahiliyah dari orang yang pinter. Ada memang beberapa pendapat pada waktu itu orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab khususnya, kebanyakannya buta huruf. Loh, nek buta huruf ora iso gawe syair sing kelas. Ahli syair kudu pinter ilmu aruj. Bahar tawil, apa majas, apa basit, mengetahui umpane fa'ilun wa fa'ilun wa fa'ilun wa maf'ulun. Kudu paham niki ilmu arut nada dasar. Caratan dunia musik niku not niku enten 7. Karo suara miring 12, sing nganggo sedunya, langkah sing tukaran. Do re mi fa sol la si do
do di re ri, terus mi fa fi sol sel, balik maning si la li si, jumlah 12. Tinggal sing nganggo manawi nada dasarnya yang pane suarane C, kawitane do, tibane ning di ning mi. Iki niki mau do re mi mawon ning notana peraturane. Aja maneh ten ilmu syair yang cukup, nahune kudu mateng, bayan mantik maane ini. Tuli wong jahiliyah sekadar jahiliyah ditandingi bahasa Al-Qur'an yang begitu sangat tinggi sekali, ya ora imbang. Wong tingkatane TK kok ditandingi Al-Qur'an yang begitu hebatnya. Kalau toh dunia Arab tidak maju, tidak mungkin. Buktinya tandingannya Qur'an. Loh, itu yang tidak bisa kita terima. Ora pati-pati Quran diturunkan berarti orangnya sudah sangat intelek di dalam dunia bahasa. Tapi mengapa dicap jahiliyah? Lah niku sing repot. Pada waktu itu dunia Arab sudah ada 3 negara sing top. Arab, Cina, Persia. Niku ilmu kedokteran sudah berkembang 3000 tahun yang lalu sebelum Rasulullah dilahirkan. Sudah mampu bedah sesar, walaupun percobaannya dengan onta, tapi berhasil. Jahiliyah. Coba otaknya itu sudah jalan, contohnya gawe patung-patung sing dadi kepercayaan nih. Munculnya patung-patung niku 2 abad saderengipun Rasulullah dilahirake. Waune mboten wonten. Jupiten kitab Al-Bidayah wa Nihayah niku bersani juz awal. Awal wonten penyembahan patung 2 abad sebelum Rasulullah dipun lahirake. Niku ten kaum jahiliyah pada waktu itu. Tapi hebatnya uteknya jalan. Lamun umpamane patunge delehke ning omahe tok ora payu, didomplengaken ning lingkaran Masjidil Haram utawi Ka'bah. Ben apa? Ben payu. Loh niku sing arane strategi politik sing bengien. Loh niku ditelahake ten mriku. Setiap tahun jamaah haji jahiliyah waktu itu berbeda yang kaum Hanif. Sampun memparingi undang-undang di antawisipun Sayyid Abdi Manaf buyutipun Kanjeng Nabi melarang bahwa tawaf dengan telanjang. Dulu sederengipun jahiliyah niku nek tawaf bil aryan, telanjang. Ora lanange ora wadone. Tegas eyange Kanjeng Syekh Kanjeng Nabi naminipun Abdi Manaf melarang tegas. Kaping kalihipun Abdul Muthalib lan Sayyid Hashim Rahmani sing melarang keras tawaf sambil mabok-mabokan waktu zaman jahiliyah. Lalu perkembangan ekonomi luar biasa, tapi mengapa tetap kembali dicap jahiliyah? Dan kalimatul jahiliyah pada waktu zaman penjajahan sangat dimanfaatkan sekali. Supaya apa? Untuk memisahkan kaum Arab atau Sayyid dengan pribumi. Itu dimanfaatkan. Baca itu pandangan politik Belanda terhadap Islam dan keturunan Arab. Mungkin melek nih ngono. Nah, ini yang akhirnya dibuat kampung Arab, lurah Arab, diarani kapten Arab, letnan Arab, itu camate karo lurah. Pecinane ya pada baik, digawe kaken iku. Letnan Cina, kapten Cina, kampungnya pecinan siji kampung Arab. Ki manjing meneh engko diobok-obok supaya benci karo wong Arab. Sing Arabe dikileni mani ben benci karo keturunan Cina. Ngoten dan begitu dan begitu. Sing kabupaten wingkinge kanamipun Kedemangan, lurahe nggih beda malih. Tujuane napa?
nek wong Arab keturunan Cina, keturunan bupati-bupati yang mau keluar umpamane sing Brebes kudu lapor dingin karo lurahe. Supaya apa? Telung dina ya kudu telung dina kudu balik. Supaya apa? Supaya ora bisa dakwah, ora bisa membangunkan, mengobarkan perjuangan. Niku zaman penjajah. Nah, niku bocah saniki apa ngerti sing ngoten niku? Sepele niku kelihatan. Dan bagaimana membangun jahiliyah supaya apa? Tidak percaya kepada dunia Arab karena biliwa'il Islam. Keranten bapak Islam, kipasi terus dan lain sebagainya. Yang nyaran-nyaran kita ini urus Jawa niku ana Caraka Data Sewala. Mengko dikipasi malih gampang wong Jawa kena dipangku gledak. Ini cara sengaja untuk jeblokaken, benturaken sesama kita. Niku sampun saking jamin rumiyin pun enten aja kaget kalian kados ngoten kados niku. Nah niki. Makanya waktu yang zaman semonten yang berjuang luar biasa perkembangan, bisa nih tiarani jahiliyah lah niku celakane. Lamun wong wis fanatik ning kelompoke, ning wong Arab niku umumnya zaman surmin niku. Nek wis berbicara waduh, top niku. Bani Hazrat, Bani Aus, Bani niki fanatik luar biasa. Padahal orangnya intelek, banyak ilmuwan, tapi ketika mereka tarung antar kelompok piyambak digletakaken kopiahe. Intelektualnya jatuh kirumin. Ayo bodoh bareng ayo. Mengko gampang digumaning. Lah niku carane ngoten iki. Dicap jahiliyah enten niku. Asli. Bahaya niku. Lahirlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman ingkang ngoten, fanatik kelompok per kelompok. Supaya apa? Kita mau bercermin kepada Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Itulah. Bagaimana sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun hijrahaken, sudah terbangun susunan beberapa keturunan dari Salman Al-Faris wong Persia, Bilal juga bukan Arabi, dari Afrika Habsyah, bisa dikumpulkan oleh Rasulullah SAW, membangun SDM yang siap pakai luar biasa. Makanya begitu Rasulullah dipun hijrahaken, sudah SDM wis ngetep tinggal siap pakai. Begitu pindah datang Madinah, hijrah bukan takut, bukan tuntutan perut, tapi wahyu minallah. Sudah dari dulu azaliyahnya tetap akan dihijrahkan, tidak mungkin tidak. Begitu dibangun lebet datang Madinah, dudu pedangnya sing biasa, jihad dudu. Dibangun oleh Rasulullah umpamane secara saniki, Allahu Akbar bangun mall, Allahu Akbar Alfamart, Allahu Akbar Matahari, punya aset-aset yang luar biasa. Coba mempunyai marketing yang luar biasa. Allahu Akbar bikin pertokoan, Allahu Akbar wis dadi kabeh, tinggal bangun rumah sakit duitnya ana, sumber uangnya ada. Allahu Akbar bangun masjid, sumber marketingnya kuat, ekonominya kuat, pertaniannya maju. Allahu Akbar bangun masjid, proposal sing itu.
budaya provo ya dilakoni terus sampai kapan? Kapan maju dunia Islam kalau cara-caranya selalu kita begitu diam? Wis yang orang ngomong fukara wal masakin yatim sekeduren mau diterangkan tentang akhina bagi subhan. Kita berbicara lanjutnya. Bagaimana dunia Islam membangun kembali dalam ladang ekonomi supaya tahan banting. Sing juragan bawang tidak mudah tergoyang, sing juragan ke orang mudah tergoyang, sehingga marketing betul-betul dikuasai dalam dunia ekonomi. Ketinggalan kabeh ya nyong-nyongan. Loh niku diantara situ. Negara lain sudah maju, bangun nuklir, stasiun nuklir, sekat, lain sebagainya. Coba ora cukup niku tok. Kendaraan-kendaraan tempur luar biasa, darat, laut, udara. Ora cukup niku tok. Kendaraan domestik reguler kayak pesawat-pesawat dengan modern nyong ketinggalan kabeh. Sampai ilmu kedokteran, sampai pertanian dan sebagainya selalu kita ketinggalan. Sing ribut apa? Talqin, tahlil, maulud, manakib geger terus. Mengko mandek niku traweh geger malih. Selikur atau telikur karo sing 11. Nanti kapan? Nah, bada geger, traweh geger. Sing ora geger apa? Tapi ya ora heran mong ning Indonesia. Pasaran apa payu kabeh ning Indonesia. Hatta sing ngaku nabi karo malaikat ya payu. Bener le? Ini mari kita berpikir jauh para bapak, para ibu. Ayo kita pergi ke depan untuk bangsa ini apa? Untuk umat ini. Tonggo ora mangan, ya ora weruh. Lha niki repot. Karena apa? Ekonomi kita selalu kalah. Karena banyak berpikir yang tidak tepat. Sing wajib sebetulnya kita harus memikirkan isine kelompok-kelompok katone uhuwah tapi jerone pecah. Lah niki lah. Makanya bentenipun peringatan noponipun tahun baru Islam untuk membangkitkan kita kembali. Contohnya Wali Songo. Bagaimana Wali Sembilan di Indonesia? Kita tidak mau ngurusi orang yang kritik Wali Sembilan, ya silakan saja. Seadanya ada yang ngomong. Tapi sunan-sunan itu kan belum jelas riwayat hidupnya karena Anda tidak kenal Indonesia. Kalau Anda kenal Indonesia dijajah sekian puluh tahun atau sekian ratus tahun oleh pihak penjajah, zaman Raffles dan Dulles, buku-buku sejarah Jogja, buku mana dibawa ke Leiden dan ke London, apa kowe weruh? Ngomong asal pinter saudul. Kan yang ada kan Sunan Abu Dawud kalah. Kalau mau berbicara Sunan Abu Dawud, Sunan Abu Dawud hidup di zaman abad ketiga zaman Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar lebih dekat hidupnya kepada Rasulullah. Orang gawe Sunan Abu Bakar, Sunan Umar, Sunan Utsman, Sunan Ali. Jadi luwih pinter Abu Dawud apa primen? Jawab. Ngomong sewedele dhewe. Denggepe ora wani apa? Bener re? Kaya niku, aja ribut kaya niku mawon. Luru bener dhewe, ayo bareng-bareng brayan ben enak. Lamun tuding-tudingan terus rangan tong-tonge negara ya wis gawe nuklir, wis gawe piye, wis gawe piye, nyong seker-keran bae. Engko durung pilkada. Lah kene kiai ini milih kana, kiai milih kene, nganti saiki terkadang wis durung akur.
durung Habibe karo Habibe, Ustadz karo Ustadz lakon rukun kon kompak keprime. Gimana? Lapan kayak gue terus. Boten apa? Boten diroba, aja ngomong boten bae. Sing pegel kiai ini, merana mrene ngomong ora berubah-berubah terus. Lah niki lah. Niki sing penting niki kita mriki nyuwun sewu. Bangkitkan kembali keintelektualan kita, ilmuwan kita untuk membangun umat niki. Lah Wali Songo kan tidak masuk ke Indonesia manajemennya rapi. Nggih. Sing ahli pertanian, sing ahli kedokteran, bukan masuk ke Indonesia terus adu kesakten. Lho niki lah keselirune te mriki. Maneng-maneng muni ye sebabe wali meneh manjing ning desa ye kedadine kaya kiye besok kerja ning jaman desa kiye bakal diarani kaya kiye. Ceritane mubeng mung kaya niku tok. Bagaimana beliau cari ilmunya, bagaimana guru-guru para beliau, bagaimana alamahnya beliau dalam menggali ilmu luar biasa, sehingga pada sebelum waktu beliau masuk ke Indonesia mempelajari adaptasi bagaimana supaya tidak jadi benturan. Contohnya Kanjeng Sunan Kudus masuk ke Kudus, beliau tahu mayorite adalah pada waktu itu agamanya Hindu. Kerajaannya besar yang dipimpin oleh Pangeran Poncowati. Khususnya umat Islam kalau bulan Idul Adha mesti mengadakan korban, sedangkan sapi ini adalah bagian yang dimuliakan oleh agama tersebut. Cuy, Sunan Kudus pidato ning masjid, sapi ini digawa, dilarang, dikai undang-undang. Akhirnya dengan demikian Kanjeng Sunan Kudus luar biasa, mendapatkan jalan yang luar biasa dalam dakwatun nasrul Islam. Kenapa? Akhlakul karimah diterapkan tinggi. Sampai saya kira orang andel, orang percaya cacak wae ning Kudus. Takon karo wong Kudus, wani beli nyembelih sapi ngata saiki. Wani kepotal temenanan, Allah Ta'ala sing maringi. Lha niku istimewa nih. Ini ku dakwah. Orang kaya ning film. La ilaha illallah. Ki sing kene metu cahayane, ku sing bales metu kerise maneh. Ki wong Islam dinabubukan begitu dan begitu, bangune kapan? La haula wala quwata illa billah. Nah inilah terus bisa muncul shit, wah ini gede, wah pedangnya ini jes, la haula wala quwata. Ning film tak kena mawon mangga wong ngarane film. Tapi kalau kita menceritakan Wali 9 seolah-olah begitu, boten kaya niku. Wali 9 mempunyai manajemen yang rapi. Bagaimana ketika masuk di Pejajaran, masuk di Majapahit, masuk di Blambangan, beliau bisa membangun ekonomi pertanian, bisa mendatangkan kapal-kapal dunia perdagangan saking Timur Tengah, sehingga bisa memasukkan income untuk wilayah yang ditempatinya. Rajanya untung kayak Majapahit, kayak Pejajaran. Karena apa? Mendapatkan income. Lu tuh hebatnya. Nah, niku para Wali 9 nganti saiki tekan kuburane pan percaya pan beli. Urusan kita tidak mau tahu, itu urusan sing mesti tekan karo ora tekan. Nyatane nganti saiki sing ziarah semakin rame. Alhamdulillah. Wis aja menang. Alhamdulillah seminggu tok. Ini alhamdulillah dicintai pirang-pirang bulan sampai teka alhamdulillah. Iya, aja nampi rahmati Allah Ta'ala. Tak ngondek maning. Kok dingin, kok bubar bae udane. Nganyang. Terus kita kembali datang Wali 9. Contoh yang di Indonesia.
sehingga maju nalika semonten aulia wali sembilan dalam dunia perdagangannya, bisa membantu pemerintah setempat dan bisa hidup bersama. Saking mekaten ma'asyiral muslimin rahimakumullah, peringatan Muharram, hari napa naminipun tahun baru Islam, ternyata apabila kita mengetahui sejarah apa yang ada di dalam satu Muharram niki, kita akan banyak mengetahui ilmu-ilmu yang sangat mahal. Nopo malih perjuangan umat Islam, perjuangan bangsa ini yang tanpa mengenal putus asa, sehingga kita bisa meraih kemerdekaan. Kalau tokoh-tokoh kita, bapak-bapak kita bukan orang bodoh, tapi tiang-tiang kang sejarawan, orang-orang yang tahu sejarah, tahu tapak tilas ke orang-orang yang terdahulu. Lah nikulah, ayo cari titeni pandungan. Alhamdulillah. Lah nikulah yang penting, rentenipun satu Muharram kita bisa menengok kembali perlunya pembangunan ekonomi khususipun kangge bangsa kita Indonesia. Semonten sing saged kula sampaiake, muga-muga Allah taala maringi manfaat di dunia wal akhirah, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.